Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, di materi ini Ibu akan menjelaskan tentang kalor. Apa sih yang dimaksud kalor? Suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu disimbolkan Ki, satuannya SI, standar internasionalnya adalah Joule, atau satuan CGS-nya adalah kalori. Satu kalori itu di dalam kalori itu adalah 4,2 Joule setaranya. Kalau 1 Joule 0,24 kalori. Nah, di sini Ibu akan langsung masukkan ke dalam rumus. Jika kalian ingin mencari Ki, itu adalah kalor M kali C kali delta T. Nah, kalau mencari M itu adalah massa. Massa itu adalah Ki sama per C kali delta T. Jika ingin mencari C sama dengan Ki per M kali delta T. Sedangkan delta T adalah Ki per M kali C. Nah, di sini juga ada rumus lagi. H sama dengan Ki per delta T. Atau Ki sama dengan H kali delta T. Dan delta T sama dengan K per Hi. Nah, ini tergantung dari soal yang kalian dapat. Nah, di sini Ibu sudah menaruhkan rumus. Sebenarnya rumusnya hanya satu, tapi di sini udah Ibu jabarkan. Nah, Ibu jelaskan di sini di mana Ki adalah kalor benda, satuannya Joule atau kalori. Nah, kalau massa di sini adalah massa benda, satuannya adalah kilogram atau gram. Nah, di mana dilihat kilogram atau gramnya? Jika dia Joule, dia pasangannya adalah kilogram. Jika kalori, dia pasangannya gram. Sama seperti C, kalor jenis benda, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius, di mana jika Ki dan M-nya adalah Joule dan kilogram, dia satuannya seperti ini. Jika dia kalori atau gram, dia seperti ini, kalori per gram derajat Celcius. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu derajat Celcius. Nah, delta T di sini ada rumusnya T2 dikurang T1, di mana T2 itu adalah suhu air dan T1-nya adalah suhu awal. H itu apa? Di sini juga ada beberapa buku menggunakan H dan C. Dan di sini Ibu menggunakan H agar kalian tidak bingung. H itu adalah kapasitas kalor, di mana satuannya adalah Joule per derajat Celcius atau kalori per derajat Celcius. Nah, di sini dilihat jika dia satuannya Joule, berarti masanya kilogram. Kalau kalori jenis bendanya adalah Joule per kilogram derajat Celcius, dan atau kapasitas kalori adalah Joule per derajat Celcius. Jadi kalian harus dilihat, kalau misal dia Joule berarti dia menggunakan kilogram masanya. Dia kalori berarti dia menggunakan masanya adalah gram. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama adalah air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat dipanasi hingga 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Yang pertama kalian kerjakan adalah kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Dik itu artinya diketahui. Diketahui itu adalah apa di sini? Ada gram. Gram itu tadi satuannya adalah M. Kita tulis sini M sama dengan 100 gram. Nah, di sini ada pada suhu 20 derajat Celcius dan dipanasi hingga 80 derajat. Berarti di sini ada T1, di sini ada T2. Berarti di sini tulis T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 1, berarti kita tulis simbolnya adalah C sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa di sini adalah jumlah kalor. Berarti kita tulis sini ditanya. Dit itu adalah ditanya, berarti Ki sama dengan, nah, Ibu biasakan kalau fisika seperti ini biar kalian inilah tahu, yang diketahui ini, yang ditanya ini, jadi paham. Sekarang kita jawab.
Nah, jawab ini kita tulis. Nah, karena yang ditanyanya kalori, tadi rumusnya apa kalori? Yaitu sama dengan OM kali C kali delta T. Di sini M sudah ada, C-nya sudah ada. Nah, delta T-nya belum ada, berarti kita cari dulu. Delta T itu rumusnya adalah T2 dikurang T1. Sama dengan T2-nya itu 80 dikurang 20. Berapa? 60 derajat Celcius. Baru kita masukkan M-nya itu 100 dikali C-nya 1 dikali delta T-nya 60. Berarti berapa nih? 100 kali 1 100. 100 kali 60 6.000 Joule. Maaf, kalori. Karena di sini adalah satuannya adalah kal. Berarti ini kalori. Kal. Nah, jika disuruh misalkan rubahlah kilokalori, berarti kalau kilokalori itu dia dibagi 1000. Jadi 6000 bagi 1000 adalah 6. Jadi 6 kilokalori. Tergantung yang diperintahkan satuannya apa. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini adalah diketahui kalor jenis air 4200. Jika 8400 Joule kalor diberikan ke dalam 5 kg air. Nah, tentukan suhu akhir. Berarti yang pertama kita cari dulu kayak tadi, diketahui. Yang pertama di sini ketahui kalor jenis. Berarti rumusnya adalah C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu di sini ada kata Joule, berarti Joule itu adalah di sini ada kata Joule, berarti Joule di sini adalah kalor, berarti kita masukkan di sini. Q sama dengan 84.000 Joule. Nah, diberikan ke dalam 5 kg air, berarti M sama dengan 5 kg. Nah, di sini sudah sesuai kan? Satuannya berarti tidak usah harus dirubah. Kalau dia tidak ada yang sesuai berarti harus dirubah. Nah, yang ditanya apa? Di sini adalah tentukan suhu akhir, berarti kita tulis ini adalah delta T. Tentukan suhu air. Maaf ya, ini bukan suhu akhir. Karena nanti beda lagi prinsipnya. Ini tentukan suhu air. Berarti delta T. Nah, berarti jawab. Rumus mencari delta T itu sama dengan Q per M kali C. Berarti Q-nya itu adalah 84.000 dibagi M-nya 5, terus C-nya 4200. Kita cara coret-coret nih, 0 coret 1. Nah, lalu ini coret lagi. Nah, berarti tinggal 840 dibagi 5 kali 42. Bisa juga kamu coret lagi 840 dibagi 42, dapatnya berapa? 20. Baru 20 bagi 5, hasilnya adalah 4 derajat Celcius. Atau kamu bisa juga yang bawahnya dikali dulu baru dibagi. Boleh kalian di sini dihitung dulu pembagian bawahnya, baru kalian dibagikan yang bagian atasnya boleh, atau kalian sistem kayak ibu, sistem coret-coret. Nah, kalau sampai sini 2 contoh soal ini, jika masih ada yang belum dipahami, bisa langsung komunikasikan ke ibu. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu adalah air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga mendidih.
Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nah, di sini kata mendidih ini sama aja dengan suhunya adalah 100 derajat Celcius. Berarti kita sama kayak tadi, diketahui berapa di sini ada massa, berarti kita tulis ini M sama dengan 100 gram. Suhu yang pertama T1-nya 20, T2-nya 100. Berarti T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 berarti adalah C-nya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor, berarti Q. Nah, di sini terlihat, di sini ada Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini ada gram. Nah, berarti ini kita rubah dulu menjadi kilogram. Gram ke kilogram diapakan? Naik berapa? Naik 3. Berarti dia dibagi 1000. Berarti dibagi 1000. Jadi 100 bagi 1000 berarti kita coret ya. Coret. Jadi 1 bagi 10 hasilnya adalah 0,1 kilogram. Nah, baru kita buat cara mengerjakannya. Berarti kita cari rumusnya. Q sama dengan nih jawabannya. Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu adalah tadi di sini 0,1, C-nya adalah 4200. Lah, ini delta T-nya belum ada. Kita cari dulu delta T-nya. T2 dikurang T1. T2-nya berapa di situ? 100. 100 dikurang 20. Hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Baru kita masukkan di sini. Nah, 80. Baru kita cari 0,1 ini biar gampang kita rubah menjadi pecahan biasa. Berarti 1/10 dikali 4200 dikali 80. Kita coret. Nah, nolnya, ini nolnya coret. Berarti 4200 kali 8. Hasilnya adalah 33.600 Joule. Sama kayak tadi, kalau kita dirubah perintahnya menjadi kilojoule, berarti kita bagi 1000. Jadi hasilnya adalah coret kan, jadi hasilnya 33,6 kilojoule. Sama seperti kayak satuan berat. Gram ke kilogram itu dibagi 1000. Sama halnya joule ke kilojoule dibagi 1000 atau kilojoule ke joule dikali 1000. Ya. Nanti kalau masih ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 itu kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhu dari 10 derajat sampai 80 derajat adalah 9,45 kJ. Tentukan kalor jenis zatnya. Ketika tadi kita buat diketahui, karena di sini ada kata walaupun tidak ada tulisan massa, tapi di sini tulisan dibutuhkan oleh 3 kg. Kata kilogram ini adalah massa. Nah, zat untuk menaikkan suhu dari, nah ini T1-nya 10. T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Ada kata kilojoule, joule. Ingat, joule itu berarti kalor. Berarti kita tulis ini. Q sama dengan 9,45 kilojoule. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalor jenis zat. Berarti adalah C-nya. Nah, C-nya di sini rumusnya adalah, rumusnya apa tadi C-nya?
sama dengan Q M kali delta T. Nah, di mana? Sekarang kita lihat Q-nya. Q-nya bentuk kilojoule. Kita rubah dulu menjadi joule, berarti dia dikali 1000. Berarti 9,45 kali 1000. Berapa hasilnya? 9450 joule. Nah, ada kata delta T di sini. Berarti kita cari delta T sama dengan T2 dikurang T1. Berarti T2-nya adalah 80 dikurang 10. Hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Baru kita cari. Nah, kita pindah di sini. Tadi berapa rumusnya? C sama dengan Q per M kali delta T. Di mana Q tadi di sini Q-nya adalah 9450. M-nya itu adalah 3. Delta T-nya adalah 60. Ya, M-nya 3, delta T-nya 60, Q-nya 150, C-nya sama dengan, nah ini kita coret nih biar gampang. Berarti sisa 945 dibagi 3 kali 6. Berapa 3 kali 6? 3 kali 6 itu adalah maaf, di sini Ibu salah. 80 kurang 10 itu adalah 70. Nah, di sini kita ganti delta T-nya adalah 70. Ya, 70. 70 berarti 3 kali 70 hasilnya 21. Berarti 945 dibagi 21, berarti dia jawabannya adalah 45 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini tadi mohon maaf ya, ada kesalahan. 80 kurang 10 hasilnya 70. Di sini Ibu ganti udah 70. Nah, sekarang yang nomor 5. Berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kal per gram derajat Celcius? Nah, di sini kita tulis lagi kayak tadi, diketahui kata kilogram itu berarti massa sama dengan 5 kg dan kalor jenis yaitu adalah 2 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kapasitas kalor. Berarti kapasitas kalor itu adalah H. Rumus mencari H itu tadi sebelumnya udah Ibu jelaskan. H adalah sama dengan Q per delta T. Nah, di sini belum ada Q-nya dan delta T-nya. Caranya bagaimana? Kita jabarin dulu. Q itu rumusnya adalah apa? M kali C kali delta T per delta T. Nah, ini kita coret delta T-nya karena sama kan? Kita coret. Nah, berarti tinggal M kali C. Nah, di sini ada kata kilogram, sedangkan di sini gram. Berarti kilogram ini kita rubah dulu menjadi gram. Berarti dikali 1000. Jadi hasilnya berapa? 5000 gram. Baru kita masukkan 5000 dikali 2. Hasilnya berapa? 10.000 kalori per derajat Celcius. Nah, jika masih ada yang kurang atau belum paham, bisa kalian komunikasi Ibu langsung. Nomor 6, contoh soal nomor 6. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius jika kalori yang diserap besi 135 kJ. Kapasitas kalor yang pertama tentukan, yang kedua adalah kalor jenis besi. Nah, kita tulis kayak tadi, diketahui
ada kata massa, berarti M sama dengan 3 kg. Dipanaskan dari suhu T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 120 derajat Celcius. Jika kalori yang diserap besi, berarti Q-nya sama dengan 135 kilojoule. Nah, ini kita rubah dulu menjadi joule, berarti dikali 1000. Berarti hasilnya adalah 135.000 joule. Nah, tentukan yang pertama. Yang ditanya adalah yang pertama adalah A, kapasitas kalor, dan B adalah kalor jenis besi. Nah, kita masukkan rumusnya. Yang A itu adalah H sama dengan Q per delta T. Berarti kita cari dulu delta T-nya. T2 dikurang T1 sama dengan 120 kurang 20, hasilnya 100 derajat Celcius. Baru kita masukkan Q-nya itu 135.000 dibagi 100. Kita coret. Jadi hasilnya 103 bagi 1350 dibagi 1, berarti hasilnya 1350 joule per derajat Celcius. Nah, sekarang yang B itu adalah mencari kalor jenis. Rumusnya adalah Q per M kali delta T, di mana Q adalah 135.000 dibagi M-nya 3 kali delta T-nya 100. Kita coret kayak tadi, coret. Berarti tinggal 1350 bagi 3. Kan karena ini 3 kali 1 3. Berarti berapa nilainya? Hasilnya adalah 450 joule per kilogram derajat Celcius. Sampai sini materi yang Ibu berikan. Jika kalian masih kurang paham, bisa kalian komunikasikan langsung ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.